Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Cak Heri. Apa kabar nih? Semoga kabar baik dan sehat selalu. Kali ini saya akan menyampaikan materi singkat tentang C++. Selamat mengikuti. Yang pertama adalah bahasa pemrograman. Bahasa dalam bahasa Inggris, yaitu language, adalah suatu sistem untuk berkomunikasi. Bahasa tertulis menggunakan simbol-simbol, misalnya huruf, untuk membentuk kata, lalu beberapa kata membentuk kalimat. Dalam ilmu komputer, bahasa manusia disebut sebagai bahasa alamiah atau natural language, di mana komputer tidak bisa memahaminya sehingga diperlukan suatu bahasa yang dimengerti oleh komputer. Komputer mengerjakan transformasi data berdasarkan kumpulan perintah atau program yang telah dibuat oleh pemrogram atau programmer. Kumpulan perintah ini harus dimengerti oleh komputer, berstruktur, dan bermakna. Program dalam pengertian luas meliputi seluruh kegiatan yang tercakup dalam pembuatan program, termasuk analisis kebutuhan, yaitu requirement analysis, kemudian keseluruhan tahapan perencanaan atau planning, kemudian perancangan atau desain, dan yang terakhir adalah perwujudannya atau implementation. Dalam pengertian yang sempit, pemrograman adalah semacam pengkodean atau coding atau program writing dan pengujiannya atau testing berdasarkan rancangan tertentu. Jadi bahasa pemrograman merupakan alat komunikasi antara manusia dengan komputer menggunakan notasi skrip untuk memberikan perintah secara tepat kepada mesin komputer. Next. Generasi bahasa pemrograman. Yang pertama adalah machine language atau bahasa mesin. Bahasa mesin merupakan representasi tertulis dari mesin code atau kode mesin, yaitu kode operasi suatu mesin tertentu. Bahasa ini sifatnya khusus untuk mesin tertentu dan dimengerti langsung oleh mesin tersebut, sehingga pelaksanaannya sangat cepat. Bahasa mesin komputer A atau mesin A akan berbeda dengan bahasa mesin yang lain. Jadi bahasanya untuk mesin A hanya dimengerti untuk mesin A, belum tentu dipahami oleh mesin B atau yang lain. Abstraksi bahasa ini adalah kumpulan kombinasi kode biner 0 dan 1 dan sangat tidak alamiah bagi kebanyakan orang, kecuali insinyur pembuat mesin komputer. Karena tidak alamiah, maka bahasa mesin disebut juga sebagai bahasa tingkat rendah. Yang berikutnya adalah bahasa rakitan atau assembly language. Bahasa rakitan merupakan notasi yang menyajikan bahasa mesin yang lebih mudah dibaca dan dipahami oleh manusia. Bahasa ini sudah menggunakan simbol alfabet yang bermakna mnemonik. Sebagai contoh di sini adalah move AX 1111 ya. Pindahkan ke register AX nilai biner 1111. Proses data oleh komputer berdasarkan perintah bahasa rakitan adalah cepat. Meski demikian, masih merepotkan bahkan bagi kebanyakan programmer, karena masih harus mengingat-ingat tempat penyimpanan data, sehingga bahasa rakitan ini juga bersifat khusus untuk mesin tertentu. Yang berikutnya adalah
high level programming language atau bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa pemrograman yang dekat sekali dengan bahasa manusia. Kelebihan utama dari bahasa ini adalah mudah untuk dibaca, ditulis, maupun diperbaharui. Sebelum bisa dijalankan program harus terlebih dahulu di compile atau diinterpret. Sebagai contoh, untuk bahasa tingkat tinggi ini adalah misalnya C++, bahasa yang nanti akan kita pelajari. Yang berikutnya adalah fourth generation language, generasi keempat ya. Bahasa generasi keempat disebut juga sebagai very high level language atau problem oriented language, bahasa yang berorientasi pada masalah, karena kemungkinan pemakai menyelesaikan masalah dengan sedikit penulisan kode pemrograman dibandingkan dengan bahasa prosedural. Contohnya misalnya SQL. SQL sendiri sebenarnya merupakan bahasa pemrograman, namun penerapannya saat ini lebih banyak pada basis data. Ini contoh baris program yang digunakan dalam SQL. Bahasanya mirip-mirip dengan bahasa kita sehari-hari, sehingga disebut sebagai very high level language. Yang terakhir adalah intelligent programming atau generasi bahasa pemrograman yang kelima ya, generasi kelima, yang lebih menekankan pada aspek efisiensi dan penggunaan kembali atau reusable modul-modul yang dibuat dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi tertentu. Generasi kelima ini juga dikenal dengan nama intelligent programming atau pemrograman kecerdasan, yang menekankan aspek otomasi dalam setiap prosesnya. Ini contohnya adalah Prolog atau LISP. Kemudian next. Nah, mengapa kita belajar C++? Ya, ini menurut situs wetrischool.com. Yang pertama adalah populer ya. C++ adalah salah satu bahasa pemrograman terpopuler di dunia. Dapat ditemukan di sistem operasi saat ini, berbasis GUI atau Graphical User Interface dan Embedded System. Berikutnya adalah bahasa C++ itu berorientasi objek yang memberikan struktur yang jelas pada program dan memungkinkan kode untuk digunakan kembali sehingga menurunkan biaya pengembangan. Next, mengapa kita belajar C++? Ya, berikutnya adalah portable dan cross-platform. Ya, bersifat portable dan dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang dapat disesuaikan dengan berbagai platform. Berikutnya adalah menyenangkan dan mudah. C++ tentunya menyenangkan dan mudah dipelajari karena C++ merupakan bahasa pemrograman tingkat menengah dekat dengan C, Crash, dan Java. Ini memudahkan pemrogram untuk beralih dari C++ atau sebaliknya. Untuk alasan lain, mungkin yang pertama adalah sangat tepat untuk belajar dasar-dasar pemrograman. Kalau terkait hardware, C++ memiliki kemampuan mengakses fungsi-fungsi dan perintah-perintah dasar bahasa mesin atau hardware.
atau Machine Basic Instruction Set. Yang berikutnya adalah cepat. Nah, kecepatannya mendekati kecepatan bahasa mesin. Nah, ini tabel perbandingan sebagai gambaran awal saja untuk bahasa C++ dengan bahasa yang lain. Kita lanjut saja. Sejarah singkat C++. Ya, ini diambil dari beberapa sumber. Beberapa bahasa pemrograman komputer diciptakan kisaran tahun 50-an. Ahli matematik dan komputer Amerika namanya Chris Hooper mengembangkan bahasa pemrograman yaitu Mathematic, kemudian Flowmatics dan I2. Kemudian oleh pencipta lainnya atau programmer lainnya juga lahir Fortran, Algol, kemudian ada dan lain-lain. Pada dasarnya bahasa pemrograman tersebut adalah pendahulu dari bahasa-bahasa modern yang ada seperti sekarang, tapi digunakan untuk tujuan yang berbeda. Para ilmuwan komputer memikirkan bahasa pemrograman yang memungkinkan digunakan untuk berbagai jenis software. Hasilnya muncullah Algol 60 atau Algorithmic Language, dan kemudian Combined Programming Language atau CPL. Tetapi belajar dengan menggunakan CPL ini cukup sulit sehingga tidak populer. Kita lanjut. Pada tahun 1967, Martin Richards dari Universitas Cambridge membuat The Basic Combined Programming Language atau BCPL. Tetapi sebagian besar merupakan bahasa pemrograman yang kurang kuat dan sifatnya khusus atau khas. Pada tahun 1970, Ken Thompson menciptakan bahasa pemrograman yang disebut B di laboratorium US Bell. Ya. Ini adalah versi perbaikan dari BCPL sebelumnya. Tujuannya untuk menciptakan sistem operasi unit. Kemudian tahun 69 hingga sekitar tahun 73, Dennis Ritchie juga menggunakan B dan BCPL, lalu menciptakan sendiri beberapa teknik menggunakan C. Pada dasarnya, asal C digunakan untuk menghilangkan batasan-batasan dari B. Nah, bahasa C ini diimplementasikan pada komputer 16 bit ini komputer DEC PDP-11. Tahun 72, Ken Thompson dan Dennis Ritchie menulis ulang sistem operasi Unix ke dalam bahasa C. Jadi Unix sebelumnya menggunakan BCPL dan dirubah menjadi C. Kemudian tahun 78, Brian dengan Dennis mengembangkan B menjadi C di laboratorium AT&T. Kemudian di tempat yang lain, tahun 65, Kristen Negerts dan Olijo Handel menciptakan bahasa pemrograman Simula 1 berdasarkan Algol 60. Disinilah awal mula diciptakan bahasa pemrograman berorientasi objek.
Lanjut. Kemudian pada tahun 1979 Jarne mulai mengembangkan bahasa pemrograman C with classes. Jadi di sini mulai C-nya dikembangkan menjadi C with classes. Tahun 1983 C with classes ini dikembangkan menjadi C++ dengan paradigma pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming. Ya. Penyempurnaan atau pengembangan bahasa C menjadi C++ adalah penambahan object oriented programming atau OOP. Tujuannya membuat dan mengelola program yang besar dan kompleks. Jadi C++ adalah bahasa pemrograman hasil pengembangan dari bahasa C. Lalu apa bedanya C dengan C++? Sintak penulisannya C dan C++ itu mirip, tetapi berbeda dalam langkah penyelesaian masalah. Pada bahasa C, langkah penyelesaian masalahnya dilakukan dengan cara membagi-baginya ke dalam submasalah yang lebih kecil. Cara ini dikenal sebagai bahasa pemrograman prosedural. Sementara C++ justru berorientasi pada objek. Permasalahannya dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa kelas. Itulah mengapa C++ hasil pengembangan Jarne tadi populer di kalangan perusahaan software berskala besar. Hingga saat ini, bahasa pemrograman C++ telah mengalami pembaruan secara berkala. Artinya akan dijumpai banyak versi. Tahun 1985, compiler C++ komersial pertama kali dirilis oleh AT&T Laboratories dinamakan C-Front. Di C++ versi kuno ini hanya berupa compiler yang menerjemahkan C++ menjadi bahasa C. Tahun 89, pemrograman C mengalami peristiwa penting dengan dikeluarkannya standar bahasa C oleh ANSI atau American National Standard Institute, yaitu ANSI C. Di tahun ini dirilis C++ versi 2. Ya, tahun 89 tadi. Kemudian tahun 90 perusahaan Borland International Incorporated mengembangkan compiler C++ menjadi sebuah compiler yang mampu mengubah C++ langsung menjadi bahasa mesin atau assembly, yaitu Turbo C++. Lalu tahun 2011 dirilis C++ 11, tahun 2014 C++ 14, kemudian tahun 2017 C++ 17. Berikut adalah ringkasan ya sejarah dari C++. Kemudian kita lanjutkan untuk penulisan C++. Kita lihat baris pertama, yaitu adalah preprosesor ya. Bagian ini berfungsi untuk mengaktifkan fungsi-fungsi sintaks dari C++. Misalnya crash include IOStream, ada lagi connew, stdio, dan lain-lain. Include IOStream ini adalah header dari file library yang memungkinkan kita bekerja dengan objek masukan.
in dan keluaran atau cout. Cout nanti bisa dilihat di baris kelima ya. Jadi file header IOStream menambahkan fungsionalitas in dan cout ke dalam program C++. Yang berikutnya adalah using namespace std. Berarti kita dapat menggunakan nama untuk objek dan variabel dari library standar. Ya, jangan khawatir jika kalian tidak memahami cara kerja dari IOStream dan using namespace std ya. Nanti lama-lama juga karena sering muncul nanti akan paham sendiri dengan sendirinya. Kemudian baris kosong. Nah, kalau baris kosong, baris ketiga itu C++ akan mengabaikannya, jadi tidak akan cuma dilewati saja, tidak dikerjakan, tidak dieksekusi. Kemudian baris keempat. Nah, ini hal lain yang sering muncul di dalam pemrograman C++ adalah seperti baris keempat ya, integer main, kemudian ada buka tutup kurung, dan ini disebut sebagai fungsi. Jadi integer main buka tutup kurung itu adalah deklarasi dari fungsi utama. Kemudian di baris keempat juga ada tanda kurawal, itu artinya adalah menandakan awal program. Jadi kode apapun di dalam tanda kurung kurawal buka dan nanti di akhir di baris ke-7 itu nanti akan dieksekusi. Nah, lanjut. Nah, ini di baris kelima ada cout. Kemudian ada tanda operator lebih kecil ya. Kemudian ada kalimat hello world yang diberi tanda petik. Kemudian diakhiri dengan titik koma atau semicolon. Nah, nanti baris kelima dan baris keenam ini adalah isi dari program atau isi dari fungsi main. Cout itu adalah objek yang digunakan bersama dengan operator yang tanda kecil 2 itu untuk mengeluarkan atau mencetak teks. Nah, tentunya nanti pada monitor ya. Dalam contoh tersebut akan mengeluarkan kalimat hello world. Ingat, setiap pernyataan C++ diakhiri dengan titik koma. Jadi setelah hello world itu di akhirnya ada titik koma. Sebagai catatan bahwa integer main buka tutup kurung itu bisa juga ditulis sebagai integer main buka tutup kurung, kemudian kurawal cout, kemudian tanda operator lebih kecil 2 kali, kemudian hello world dalam tanda petik diakhiri dengan titik koma dalam satu baris. Nah, itu bisa dijalankan. Kemudian perlu juga diingat bahwa compiler akan mengabaikan spasi. Jadi yang diabaikan itu spasi dan baris kosong ya. Kemudian yang berikutnya adalah kurawal tutup. Jadi jangan lupa menambahkan kurawal tutup untuk benar-benar mengakhiri fungsi utama atau main tadi. Kemudian apakah using namespace std itu bisa dihilangkan? Ya, ini ada cara membuat program dalam bentuk lain di mana using namespace std-nya tidak dipakai ya. Tetapi harus ditulis. Jadi
Jadi maksudnya Anda mungkin melihat beberapa pemrograman C++ itu berjalan tanpa library standar namespace. Jadi baris using namespace-nya bisa dihilangkan, tetapi diganti dengan std yang diikuti operator .2.2, kemudian cout dan seterusnya. Jadi silahkan pilih ingin menyertakan namespace atau tidak. Nah, ini adalah contoh program kita belajar awal bahasa C++. Mungkin nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya, untuk sintak awalnya saja. Kita lanjutkan compiler dan berikutnya. Berikut adalah gambar yang lumayan lengkap tentang kompilasi di C++. Semua kode program yang dibuat oleh programmer hanya dimengerti oleh programmer saja. Agar dimengerti oleh komputer, maka program harus diterjemahkan dulu ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer, yaitu bahasa mesin. Ada dua penerjemah yang digunakan untuk menerjemahkan kode program, yaitu interpreter dan compiler. Dalam bahasa C kita menggunakan compiler. Apa itu compiler? Ya, sederhananya compiler itu merupakan jenis penerjemah yang dilakukan secara keseluruhan instruksi atau kode program. Kalau interpreter, penerjemahannya dilakukan baris per baris instruksi atau kode program, dan setiap saat, bisa setiap saat. Proses kompilasi belumlah cukup untuk menghasilkan program yang executable. Selain proses kompilasi, masih diperlukan linker, yaitu proses linking atau proses mengkaitkan atau mentautkan, yaitu proses mengkaitkan pengkaitan antar objek yang telah terbuat dengan file-file library yang diperlukan, dan kemudian menghasilkan program yang dapat dieksekusi atau executable. Berikut alur kompilasi dan proses linking program C++. Ya, jadi kode file program atau .cpp dan kode file headernya .h itu dikompilasi oleh compiler. Proses kompilasi ini akan menghasilkan file objek, bisa .obj atau .o, yang merupakan bahasa mesin. Selanjutnya file objek yang terbentuk tadi dan file objek lain serta file library yang berekstensi .lib yang berisi fungsi untuk mengerjakan tugas tertentu akan saling dikaitkan oleh linker ya. Dan proses ini akan menghasilkan sebuah program yang executable atau .exe. Berikut demikianlah gambaran secara singkat dan sederhana tentang bahasa pemrograman, khususnya tentang C++. Demikian dari saya. Saya yakin mungkin ada yang kurang, nanti kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang atau pada pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.